mati. Ayo kita duduk sambil zikir juga mati. Nggak ada solusi hidup, betul? Maka umat ini setengah protes, namanya juga Bani Israel. Setengah protes, ngomong ke Nabi Musa alaihissalam, bagaimana ini? Kita diajak pergi, janjinya selamat, janjinya menang, janjinya makmur. Nih nyatanya depan laut, tuh belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Gimana kita ini? Maka saat itulah Nabi Musa ngasih solusi pasti. Tapi kalau didengar solusi ini nggak jelas. Solusinya pasti, tapi kalau yang dengar yang nggak iman nggak jelas. Karena jawaban Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, jangan khawatir, nggak mungkin Fir'aun bisa ngejar, nggak mungkin Fir'aun bisa nyentuh kamu, nggak mungkin Fir'aun bisa mencelakai kamu. Pertanyaan saya, masuk akal nggak ini? Lawang jelas kudanya tambah dekat, pedangnya semakin berkilat kena cahaya, panahnya sudah diarahkan, gemuruh suara pasukan sudah semakin ada di telinga. Nyatanya laut itu ombaknya ganas. Gak mungkin ini kalimat Nabi Musa, gak mungkin. Kala tambahannya lagi, inna ma'iya rabbi sayahdin. Saya punya Allah, pasti Allah akan memberikan petunjuk. Lah ini semakin gak jelas. Tuh, yang ganteng udah datang. Semoga beliau semakin sehat, semakin kuat, semakin semangat, panjang umur dalam segala kebahagiaan, hajatnya kabul, semakin dicintai, karena suka menebar cinta, semakin disayangi, karena suka menebar kasih sayang, semakin lembut, karena memang namanya Latif, karena memang namanya yang lembut. Mudah-mudahan ya beliau nanti bisa melanjutkan ceramah saya dan saya bisa segera mengakhiri pengajian. Jazakumullah khairan. Lanjut ya. Lanjut. Nah, jadi lupa saya ngomong apa tadi. Kenyataannya depan laut, belakang pasukan dan Fir'aun itu kenyataan. Janjinya Nabi Musa, kalla, gak mungkin Fir'aun bisa ngejar, gak mungkin laut bisa menenggelamkan, gak mungkin. Ini janji yang gak masuk akal, gak masuk akal. Kalla, gak masuk akal. Tapi iman itu bukan akal, iman bukan akal. Iman itu percaya pada Tuhan Allah Ta'ala, percaya kepada Anbiya wal Mursalin, percaya pada utusan-utusannya Allah. Maka kadang-kadang oknum santri, kita ini oknum santri, dinasehatin kiai, saya punya masalah, Yainya jawab, baca nariyah, insya Allah beres masalahmu. Jawabannya, masalah kok kasih nariyah? Masalah kok kasih nariyah? Diremehkan itu ajaran kiai karena pakai akal. Yai, saya ini punya hajat Yai, tapi hajat saya jual rumah ini kok gak laku-laku Yai ya. Solusinya apa Yai? Kamu yang rajin jenguk orang tuamu, cium keningnya, cium tangannya, senangkan hatinya. Gak masuk akal, kaitannya cium kening orang tua sama jual rumah. Mestinya kan ya iklan properti, mestinya Pak Yai kan punya relasi, mestinya kan dikenalkan sama teman-teman Pak Yai biar rumah saya dibeli. Tapi kenapa justru diajari berbakti sama orang tua? Gak masuk akal. Seringkali kita pakai akal kita, nggak pakai iman, Tapi Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan terpojok, terhimpit, terjepit, gak mungkin bisa selamat, ngajarin umatnya, buang akalmu. Kenapa? Nabi Musa itu hidupnya sekian tahun dari bayi dikeloni Fir'aun. Nabi Musa dari bayi dikeloni Fir'aun, ini biar semua tahu. Nabi Musa itu kan buronan sejak lahir. Nabi Musa itu buronan sejak lahir. Karena belum lahir, Fir'aun udah mengeluarkan keputusan Fir'aun. Bayi laki-laki harap dihukum mati. Maka ada tim inspeksi mencari wanita hamil. Kalau mau melahirkan ditunggu, begitu laki-laki langsung dieksekusi, dihukum mati. Jadi wanita itu di zaman Fir'aun mulia hidup. Tapi kalau laki-laki sama Fir'aun dibantai, bayi laki-laki dibantai. Karena Fir'aun khawatir akan lahir Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala kasih
solusi buat ibunya Nabi Musa, nggak masuk akal. Padahal ini Nabi Musa mau diselamatkan dari kematian, Seharusnya solusinya diajak pergi ke tempat yang tinggi di atas gunung atau jauh di hutan biar gak ketahuan. Tapi Allah kasih solusi buat ibunya Nabi Musa. Ambil peti, masukkan bayimu ke situ, tutup petinya, hanyutkan ke sungai Nil yang ganas. Pertanyaan saya, itu kemungkinan hidup atau lebih cepat mati? Lebih cepat mati, logika. Harusnya lebih cepat mati. Tapi karena ini yang nyuruh Allah, makanya dalam syariat Islam ada yang namanya ilham. Apa itu ilham? Ilmu yang Allah berikan ke hati orang-orang pilihan. Dia bisa laki-laki, dia bisa wanita. Kalau dapat ilham, petunjuk dalam hati, maka dia bisa menjalankan sesuatu dengan pasti dan benar tanpa keraguan. Wanita nggak ada yang jadi nabi, ibu Nabi Musa diberi ilham. Fa'auhayna ila ummi Musa, kata Allah Ta'ala, maka kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Diwahyukan artinya diberi ilham. Suruh menghanyutkan anaknya, dijanjikan anakmu akan kukembalikan, kamu akan menyusui. Ini nggak masuk akal. Gimana anaknya akan dikembalikan? Gimana anaknya akan disusui? Nggak masuk akal. Tapi ibunya percaya sama Allah Ta'ala, maka dihanyutkan. Hasilnya bayi ini